Halo, saya Manda Putri Wilianis, mahasiswa semester 3 di Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yuk simak terus! Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa sebagai alat komunikasi bagi manusia, baik secara tertulis maupun lisan. Menilik pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Terjadi fenomena-fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia yang dengan bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pula orang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Dari permasalahan sebelumnya, muncullah pertanyaan, bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI dan apakah fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa? Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, dan juga alat pemersatu antar budaya dan daerah. Kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga, serta bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dapat dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan ipteks. Ipteks berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan ipteks yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melaju sangat pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Bahasa Indonesia mempunyai dua sifat utama yang menguntungkan, bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari, dan kelenturan atau fleksibilitas untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh sejarah kebahasaan yang kuat. Mendahulukan bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranannya tampak di dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai wilayah tanah tumpah darah Indonesia. Komunikasi perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah menguntungkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan piranti untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat pada berbagai daerah. Dengan demikian, bahasa Indonesia dan bahasa daerah memiliki peran penting di dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting di dalam era otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat akan mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Hal ini tercermin dari kewenangan-kewenangan yang diserahkan ke daerah dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Bahasa Indonesia yang bermutu ialah bahasa Indonesia yang bersih dari kesalahan, baik kesalahan kaidah, kesalahan logika, maupun kesalahan budaya. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Setelah memahami fungsi bahasa tersebut, dapat kita ketahui bahwa sangat penting menggunakan bahasa Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat negara Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kekayaan bahasa di setiap daerah dengan ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat penting digunakan untuk mempersatukan bangsa yang kaya ini.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.